Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita selamat bertemu lagi ya. Setelah 1 minggu kita melewati hidup bersama Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akui bahwa kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Biar ini menjadi selalu ingatan kita bahwa Dia patut kita muliakan, kita tinggikan, kita sembah namanya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau telah menyertai hidup kami masing-masing. Engkau telah menyertai keluarga kami masing-masing. Bahkan Tuhan, Engkau menolong segala pergumulan hidup yang kami hadapi setiap hari. Namun kami mengerti semua itu yang diizinkan Tuhan, supaya kami selalu mengalami kuasa Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Kami bersyukur saat ini kami diberi kesempatan untuk sujud tertunduk di bawah kaki-Mu. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau sebagai rasa syukur kami kepadamu. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menjadi pegangan bagi hari-hari hidup kami di sepanjang minggu yang akan datang ini. Engkau tolong kami, jadikan hidup kami berarti bagi kemuliaan nama-Mu. Jadikan hidup kami di mana saja kami berada, kami boleh memperlihatkan Engkau yang hidup di dalam hidup kami, sehingga mempengaruhi orang-orang lain di sekitar kami untuk dapat
hidup di dalam jalan. Terima kasih kami sambut Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara, kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Silakan duduk. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Silakan dari siapa ya? Bapak, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Silakan kita semua bangkit berdiri, sembah Dia. Naikkan syukurku, Wan hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Duduk saudara. Ya, terima kasih untuk Ibu Nina dan teman-teman yang telah melayani pada malam hari ini. Dan tibalah saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan-Nya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, besar setiap Tuhan dalam hidup kami, dan pertolongan-Mu nyata tidak pernah terlambat bagi setiap pribadi yang membutuhkan pertolongan. Dari setiap kesaksian yang kami dengar, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang tahu segala kebutuhan kami, sehingga pertolongan-Mu nyata dalam setiap pribadi, sehingga kami boleh mendengar banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui pertolongan-Mu Tuhan. Dan kehadiran kami pada hari ini juga membuktikan kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada satu kekuatan kami dapat melangkah kalau bukan karena Tuhan. Karena itu kami ada semua hanya karena kebaikan Tuhan, dan kami naikkan pujian dan syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, melalui kesaksian-kesaksian pada malam hari ini juga Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang lebih besar dari segala pergumulan yang kami hadapi. Segala sakit penyakit, segala pergumulan telah Engkau kalahkan di atas kayu salib. Karena Engkau mati bukan saja untuk mengampuni dosa kami, tapi Engkau juga mati bagi kami untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan Engkau mampu mengubah setiap manusia yang dulunya jauh daripadamu, Kau bawa menjadi pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu malam hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kami rindu, kami tidak hanya mau iman kami hanya seperti ini saja, tapi kami ingin semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu kami hidup di akhir zaman, kami menghadapi segala tantangan pergumulan dunia ini, dan kami ingin menang bersama dengan Engkau. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau belajar, pakailah hamba-Mu ini yang lemah dan terbatas sebagai alat-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan pada malam hari ini maupun yang akan menyaksikan melalui YouTube. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata amin. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Saudara, malam hari ini kita mau belajar mengenal sakramen atau upacara kudus, di mana sakramen terbagi dua, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Baptisan kudus kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu, dan hari ini kita mau belajar sakramen perjamuan kudus. Saudara, kenapa disebut sakramen? Karena itu adalah upacara. Sakramen artinya upacara kudus. Dan kenapa dikatakan kudus? Karena ditentukan oleh Tuhan. Jadi bukan rotinya yang kudus, bukan cawan anggurnya yang kudus, bukan tempatnya yang kudus, bukan pendetanya yang kudus, tapi karena Tuhan itu sendiri yang kudus, yang mengundang kita
ke perjamuan ini, yaitu Tuhan Yesus. Dan perjamuan kudus ini saudara terdiri dari dua elemen. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, di mana roti yang tidak beragi ini melambangkan tubuh Kristus yang menderita di atas kayu salib bagi kita orang-orang yang berdosa. Dan cawan anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosa. Jadi dua elemen perjamuan kudus, roti yang tidak beragi dan cawan anggur. Tapi mungkin ada yang berkata, boleh nggak sih roti dan cawan anggur itu diganti dengan nasi dan air putih? Kan kita orang Indonesia. Orang Indonesia kan nggak makan roti, nggak minum anggur. Boleh nggak saudara? Diganti dengan nasi dan air? Tidak. Kenapa? Karena kalau kita mengganti dengan nasi dan air, berarti kita menghilangkan makna historis dari perjamuan kudus itu sendiri. Kita menghilangkan atau kita tidak memaknai dari sejarahnya. Karena perjamuan kudus itu sendiri didasarkan pada Last Supper, yaitu perjamuan terakhir antara Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya di Yerusalem. Sehingga tidak boleh diganti dengan nasi atau air. Karena kalau diganti dengan nasi dan air, mungkin orang Amerika juga bisa ganti. Kalau gitu ganti aja sama fried chicken sama Coca-Cola, ya kan? Atau di Korea bisa aja bilang, oh gitu ganti aja sama kimchi, sama soju. Tidak bisa saudara, karena ketika kita mengganti itu, berarti kita menghilangkan makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Sejarah harus kita hargai, tidak boleh dihilangkan. Jadi kalau ditanya apakah boleh diganti, ya tidak boleh. Kenapa? Ya karena historisnya seperti itu. Demikian juga kalau saudara mungkin sering mendengar Tuhan Yesus digambarkan oleh orang Irian mungkin dengan kulitnya berwarna hitam. Boleh nggak? Atau orang Jawa menggambarkan Tuhan Yesus pakai belangkon. Sama saudara, waktu kita menggantikan itu berarti kita menghilangkan makna historis dari Tuhan Yesus itu sendiri, di mana Tuhan Yesus telah memilih menjadi orang Yahudi, lahir dan besar di Yahudi. Jadi kalau dikatakan ya Tuhan adalah orang Yahudi, tetapi kita boleh untuk mengaplikasikannya. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat umat manusia. Dia datang kepada seluruh suku bangsa. Dia datang kepada orang Irian, dia datang kepada orang Jawa, dia datang kepada orang Korea, dia datang kepada orang Jepang. Itu diaplikasikan. Tapi waktu kita menggantikan itu berarti kita mengkontekstualisasikan. Kontekstualisasi bagus untuk aplikasi, tapi kita tidak boleh mengkontekstualisasi pada akhirnya kita menggantikan makna sejarah dari perjamuan kudus itu sendiri atau Tuhan Yesus. Jadi ngerti ya saudara, tidak boleh mengganti dua elemen perjamuan kudus. Harus roti yang tidak beragi dan cawan anggur. Dan praktek ini didasarkan yang seperti saya jelaskan tadi, perjamuan kudus didasarkan kepada perjamuan terakhir antara Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya di Yerusalem. Dan perjamuan kudus ini saudara, atau sakramen ini adalah perintah dari Tuhan Yesus untuk kita lakukan berulang kali. Karena itu gereja kita IGNC melakukannya tiap bulan, minggu pertama setiap bulan. Tapi ada gereja-gereja tertentu yang melakukannya ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Tapi intinya atau poinnya adalah kita harus melakukan berulang kali.
Kenapa saudara? Karena ini adalah sebagai sebuah peringatan untuk mengenang pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan juga sebagai kesaksian dari cintanya Tuhan yang besar bagi dunia ini. Dan kita mau baca saudara, perintah Tuhan untuk kita mengenangnya melalui perjamuan kudus terambil dari 1 Korintus 11. Kita baca sama-sama 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama. Semua sudah dapat? Oke ya. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Intinya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jelas ya saudara? Jadi ada kata perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini maksudnya saudara diminta untuk melakukan ini berulang kali sebagai peringatan akan kematian Yesus di atas kayu salib yang menebus segala dosa kita. Jadi saudara, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, ini harus memiliki 3 makna. Makna yang pertama, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus adalah makna masa lalu. Di mana makna masa lalu adalah untuk mengenang kasih Kristus bagi kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Makanya ada lagu, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Inilah makna masa lalu dalam melakukan perjamuan kudus adalah untuk mengenang kasih Kristus melalui kematiannya yang memberikan kepada kita pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Kita baca dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Udah semua dapat. 1 Petrus 2 ayat ke-24 ya. Kita baca sama-sama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudara, dengan mengingat kematian Kristus di atas kayu salib, dengan mengenang kasih-Nya yang besar kepada kita, ini membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Jadi makna pertama adalah makna masa lalu, yaitu untuk mengenang kasih Kristus. Dengan kita mengingat pengorbanan Kristus, ini membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Waktu saudara tidak bisa mengasihi orang lain, waktu saudara tidak bisa mengasihi dirimu, lihatlah ke Golgota, bahwa kasih Tuhan itu begitu besar.
Jadi saudara, kalau saudara orang Kristen asli, pasti saudara bisa mengasihi dirimu sendiri. Pasti saudara bisa mengasihi orang lain. Kenapa? Karena saudara sendiri telah menerima kasih Kristus. Waktu kita telah menerima kasih Kristus, maka kita dapat mengasihi diri kita dan kita dapat mengasihi orang lain. Makna yang kedua, ketika kita melakukan perjamuan kudus adalah setelah masa lalu adalah untuk masa kini. Di mana masa kini adalah untuk memberitakan atau membagikan kasih Kristus bagi dunia ini. Kita baca dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama kalau sudah dapat. 1, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi saudara, kalau saudara masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, kalau saudara masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, ini ada tujuannya, yaitu untuk menceritakan kasih Kristus bagi dunia ini. Jadi hidup kita memiliki makna. Hidup kita kalau dikasih Tuhan kesempatan itu bukan tanpa makna saudara, tapi memiliki makna, yaitu menceritakan, membagikan tentang Injil, yaitu kematian Yesus yang membawa pengampunan dosa, dan juga kita memberitakan tentang kebangkitan Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Dan inilah kesempatan kita selagi kita masih bernafas. Jadi kalau saudara mungkin bertemu dengan seseorang, mungkin itu adalah hari terakhir bagi dia, atau mungkin dia sudah divonis oleh dokter hidupnya akan mungkin bertahan 1-2 hari, 1 minggu, atau mungkin 1 bulan lagi. Apa yang saudara katakan kepada dia? Ceritakan tentang pengampunan dosa, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan, di dalam Yesus ada kasih yang besar, di mana Dia mau datang ke dalam dunia ini mengampuni segala dosa kita, dan Yesus mengasihi dia. Inilah makna masa kini, yaitu untuk menceritakan kasih Kristus bagi dunia ini. Dan yang ketiga saudara, makna dari perjamuan kudus adalah tadi masa lalu, masa kini, dan juga adalah masa depan. Apa makna masa depan dari perjamuan kudus? Adalah untuk memberikan pengharapan bagi setiap orang percaya bahwa suatu hari kelak, ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, kita akan selamanya hidup bersama-sama dengan Dia dan akan menerima perjamuan yang baru, roti yang baru, anggur yang baru dalam pesta perjamuan Anak Domba Allah yang bersifat kekal dan abadi. Kita baca dari Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. Wahyu 19 ayat ke-9. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba. Katanya ini lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Wow saudara, ketika kita diundang ke perjamuan Anak Domba Allah, Wahyu berkata, berbahagialah. Berarti apa? Ada sukacita yang besar ketika kita menjadi undangan dari Allah sendiri untuk masuk di dalam perjamuan Anak Domba. Karena kita akan berkumpul dengan orang-orang yang telah diselamatkan, dan kita akan bertemu muka dengan muka oleh Tuhan.
dan adalah suatu sukacita, kebahagiaan yang besar. Berarti adalah orang-orang yang kita temukan adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan, menerima kasih yang besar dari Tuhan Yesus. Inilah dikatakan makanya berbahagialah, dan ini merupakan pengharapan bagi orang percaya. Kita baca satu ayat lagi. Tadi Wahyu 19 ayat 9, ini Wahyu 19 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 sama pasalnya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Wow, saya nggak bisa bayangkan saudara dikatakan suatu perjamuan yang besar. Betapa besarnya saya nggak bisa bayangkan. Tapi satu hal yang saya tahu, ada sukacita yang besar ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus anak domba Allah. Berarti saudara, aplikasinya buat kita, makna masa depannya adalah sebuah harapan bagi dunia ini. Di mana harapan manusia, harapan dunia ini bisa palsu. Harapan manusia, harapan dunia ini bisa atau hanya sementara. Sedangkan harapan di dalam Yesus Kristus adalah harapan ya dan amin. Tuhan kita tidak pernah berubah, tidak pernah membuat kita sia-sia kita berharap kepada Tuhan. Dan ini merupakan sebuah kekuatan bagi kita. Ketika kita memiliki harapan, kita menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, kita tahu ini hanya sementara. Kita lalu hanya di dunia ini, karena ada sesuatu yang kekal, harapan yang kekal. Suatu hari kelak kita akan bersama-sama dengan Kristus, hidup bersama-sama dengannya selama-lamanya, dan mengalami suatu kebahagiaan besar di surga nanti, dan kita dijamu dalam meja perjamuan anak domba Allah. Sehingga harapan ini merupakan kekuatan bagi kita. Jadi saudara, orang Kristen nggak boleh putus harapan. Karena apa? Karena harapan kita bukan harapan di dunia ini, tapi harapan kita adalah harapan nanti, kelak di surga nanti. Inilah yang membuat kita kuat menghadapi segala tantangan. Inilah yang membuat kita kuat di dalam menghadapi segala penderitaan. Karena kita memandang ke pesta perjamuan anak domba Allah. Dan perjamuan ini bukan sembarang harapan, tapi harapan yang sejati, eternal hope. Sehingga saudara, kalau ada orang atau anak Tuhan yang putus harapan, mari kembali mengingat kasih Kristus, mengingat pengorbanannya di atas kayu salib yang memberikan kita kehidupan yang kekal, sehingga kita diberikan kekuatan kembali. Amin. Berikutnya, sikap dalam menerima perjamuan. Yang pertama, ketika kita menerima perjamuan kudus adalah mengakui dosa di hadapannya dan mengakui tubuh Kristus. Kita baca dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-28. 1 Korintus 11 ayat yang ke-28. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, ada satu makna yang unik di situ. Karena ketika jemaat mula-mula atau umat pertama melakukan perjamuan kudus, terjadi mujizat. Dan ini bukan karena roti atau anggurnya itu spesial, saudara, sehingga terjadi mujizat. Tapi kenapa? Karena Yesus hadir secara spirit. Ketika Yesus hadir, maka terjadi mujizat. Ketika Yesus hadir,
berkat dicurahkan. Orang sakit disembuhkan. Dan kalau orang disembuhkan, saudara pun bisa mengalami kesembuhan. Jadi saudara, roti dan anggur itu bukan simbol yang tidak ada maknanya. Tapi roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah simbol akan adanya kehadiran Tuhan. Karena ketika Tuhan hadir, yang saya katakan, mujizat terjadi. Saudara butuh apa? Saudara menghadapi pergumulan apa? Sakit penyakit, ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Tuhan hadir di situ, saudara. Mintalah, dan Dia akan mencurahkan berkat-Nya kepada saudara. Amin. Jadi saya harap saudara, kita mengerti setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita mengerti akan makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Tapi jangan dijadikan perjamuan kudus itu adalah sebagai sesuatu yang mistis. Misalnya, ada orang mengambil roti, lalu dia bungkus dengan tisu dan dibawa pulang sebagai jimat. No, itu bukan jimat. Kita tidak membuat roti dan anggur sebagai berhala. Tapi roti dan anggur adalah sebagai pengingat akan undangan Tuhan Yesus kepada kita, dan juga sebagai pengingat akan kehadiran Yesus di dalam perjamuan. Jadi jangan pakai roti atau anggur itu sebagai jimat. Karena yang berkuasa adalah, dan yang spesial adalah, dan yang kudus adalah Tuhan itu sendiri yang hadir di dalam perjamuan kudus. Yang kedua, sikap kita di dalam perjamuan kudus adalah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang rela mati untuk menggantikan hukuman dosa kita, dan Dia juga adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita sembah dan kita muliakan. Tidak ada Allah lain, saudara. Tidak ada pengantara lain. Tidak ada berhala lain, dan tidak ada sesuatu yang lain dalam hidup kita yang lebih besar dari Tuhan kita. Dan hanya Tuhan yang mampu melakukan segala perkara, dan hanya Dia yang patut menerima segala pujian, kemuliaan, sehingga Dia layak untuk ditinggikan, layak untuk disembah, dimuliakan. Jadi sikap kita waktu kita menerima perjamuan kudus adalah mengakui bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Tidak ada Allah lain. Karena itu mari kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-21. 1 Korintus 10 ayat yang ke-21, kita baca bersama-sama. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Berarti saudara, Tuhan tidak mau diduakan, dan saudara tidak dapat menaruh kaki di dua tempat. Tidak bisa mentuhankan dua, setan maupun Tuhan, no. Tapi dikatakan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan. Dan ini adalah pengakuan kita waktu kita menerima roti dan anggur itu dalam perjamuan. Mengakui hanya satu-satunya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga hanya Dia yang layak kita sembah dan kita muliakan. Amin. Saudara, kita percaya ketika kita sungguh-sungguh melakukan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya Yesus hadir dan Dia mampu melakukan mujizatnya. Dia mampu memberikan berkat-Nya yang melampaui segala pikiran kita. Saudara percaya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Di kesempatan yang singkat ini kami mau belajar tentang perjamuan kudus. Terima kasih akan pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Karena itu Engkau memerintahkan kami untuk mengingatnya melalui perjamuan kudus berulang kali sebagai pengingat kami bahwa kasih-Mu yang besar yang melampaui segala pikiran, melampaui segala apapun di dunia ini, yang memberikan keselamatan bagi kami. Karena itu ajari kami dan menyadari bahwa hidup yang Tuhan percayakan kepada kami adalah sebagai kesempatan kami untuk menceritakan kasih Kristus bagi dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami bukan hanya di dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat sementara. Tapi kami memiliki harapan di masa yang akan datang, bahwa kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau hidup berbahagia dan menikmati perjamuan anak domba Allah. Karena itu ajari kami setiap kali kami menerima perjamuan kudus, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau sanggup memberkati hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya biarlah semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, apakah ada pertanyaan mengenai perjamuan kudus? Saya rasa semua Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu, sebagai anak-anak-Mu yang menyadari bahwa kami adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, kami membutuhkan Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di luar pemikiran kami. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau mampu dan Engkau sanggup. Karena itu kami mau berharap hanya kepada Tuhan. Dan saat ini sebagai gereja Tuhan, kami mau bersatu hati, mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa, membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa saat ini secara khusus untuk Ibu Tuti, di mana kami mendengar adiknya telah berpulang. Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberikan kekuatan untuk seluruh keluarga, sehingga mereka dikuatkan, dan biarlah melalui ini Tuhan, mereka sungguh-sungguh mengerti bahwa hidup ini singkat, bahwa hidup ini membutuhkan juru selamat. Karena kami tahu tidak selamanya kami hidup di dunia ini, tapi kami membutuhkan keselamatan dari Yesus Kristus. Karena itu kami mau berdoa secara khusus bagi seluruh keluarga dari Ibu Tuti yang khusus belum mengenal Engkau. Kami berdoa biarlah mereka boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Dan melalui ini juga kami diingatkan sebagai anak-anak Tuhan akan pentingnya menceritakan Injil dan memenangkan jiwa. Karena kami tahu Tuhan, di luar sana masih banyak jiwa yang membutuhkan Engkau. Di luar sana masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau. Karena itu jadikan setiap anak-anak Tuhan sebagai kesaksian yang nyata, sebagai kitab yang terbuka untuk menceritakan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Tuti beserta keluarga ke dalam tangan pimpinan-Mu.
Dan saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Evi Tamarindang yang kami dengar beberapa hari yang lalu masuk hospital kembali. Oh Tuhan Yesus, kondisinya semakin lemah dan kami mendengar bahwa kemungkinan dia hospice. Karena itu kami mau berdoa bersatu hati sebagai gereja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong dia. Engkau tahu waktu yang terbaik buat dia. Engkau tahu yang terbaik buat kehidupan Ibu Evi. Karena itu Tuhan, kalau memang Tuhan masih memberikan dia nafas hidup, Tuhan masih memberikan dia kesempatan, kurangi segala sakit penyakit yang ada, dan biarlah dia semakin mengandalkan Engkau. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena itu biarlah kami berdoa terus, Kau berkati segala pengobatan yang ada. Kalau kehendak Tuhan, dia masih hidup, pasti ada rencana Tuhan melalui hidupnya, boleh menceritakan kasih dan kebesaran Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk kedua anaknya, untuk Gerdi dan Tasya di dalam menemani mamanya. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita di dalam menjalani dan merawat mamanya. Segala yang dibutuhkan dari keluarga ini, biarlah Tuhan cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk mereka yang masih bergumul di dalam penyakit kanker. Kami mengangkat nama-nama mereka, untuk Anton Warau, untuk Bapak Harili. Biarlah Engkau sendiri yang menolong dan menjamah kedua hamba-Mu ini, supaya mereka tetap kuat di dalam menjalani proses kemoterapi. Tuhan tolong, bahwa kesembuhan hanya ada di dalam Engkau. Tapi Tuhan bisa memakai dokter maupun obat untuk menyembuhkan. Tapi Engkau adalah dokter segala dokter. Dan ajari kami untuk tetap mengandalkan Engkau, bukan manusia, tapi hanya Engkau tabib di atas segala tabib. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Ibu Olin dalam masa pasca pemulihan setelah operasi jantung. Terima kasih kami telah mendengar kesaksian dari Pak Indra, di mana Tuhan menolong tepat waktunya. Karena itu kami mau menaikkan syukur hanya kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dan memulihkan dia secara sempurna, sehingga Ibu Olin bisa cepat pulih dan kembali ke tengah-tengah kami. Juga untuk Pak Indra, Tuhan berkati di dalam hari-harinya bersama dengan anaknya laki-laki. Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan adalah baik. Melalui kejadian ini, hubungan Pak Indra dengan anaknya laki-laki semakin akrab. Karena itu, biarlah Engkau memberkati Pak Indra, juga Adi, sehingga mereka semakin hari, semakin juga saling menguatkan dan melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan ada dalam hidup mereka, dan rencana Tuhan adalah indah bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Nina, biarlah Tuhan sendiri memulihkan bagian-bagian organ tubuh yang lemah. Berikan dia kesehatan Tuhan, berikan dia kesehatan yang sempurna, sehingga dia bisa dipakai sebagai alat-Mu untuk lagi menjadi kesaksian, dan melalui hidup dia nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kedua kami berdoa untuk teman Ibu Nina, yaitu Kanin yang masih ateis, yang masih belum mengenal Engkau. Tuhan tolong, khususnya melalui kehadiran Ibu Nina, Ibu Nina boleh menceritakan kasih Kristus, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan, dan Tuhan datang ke dalam dunia ini karena Engkau mengasihi Kanin. Pakai Ibu Nina dan juga siapapun untuk dapat menjadi kesaksian, sehingga Kanin boleh dimenangkan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Ibu Sylvia dalam kelemahan kakinya, biar Engkau sendiri menjamah dan memulihkan dia. Dan kalau Tuhan memberikan dia panjang umur, Tuhan pulihkan. Pakai dia menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Juga Pak Humphrey diberikan kekuatan ekstra di dalam menjaga dan mendampingi Ibu Sylvia. Kami juga berdoa untuk Ibu Ana dalam pemulihan matanya, biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkan secara sempurna. Juga kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Arthur Palar, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan secara ajaib,
sehingga dia boleh masuk ke sekolah Alkitab dan digembleng menjadi hamba-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Karena itu kami serahkan saudara kami Arthur Palar, Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan secara sempurna. Dan juga kami berdoa untuk Charlie, biarlah Tuhan juga memulihkan secara ajaib. Kami juga berdoa untuk adik kami Noah dalam proses kesembuhan jantung, biarlah Tuhan juga menyembuhkan kalau masih ada bagian tubuh atau ada satu titik yang belum tertutup. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan memberikan mujizat-Mu sehingga jantungnya Noah bisa pulih secara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, jemaat yang sakit dan yang lemah tubuh, biarlah Engkau menyembuhkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan saat ini Tuhan, kami teringat untuk para senior kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk Tante Lucy, kami berdoa untuk Tante Isya, kami berdoa untuk Tante Aiwati, kami berdoa untuk Ibu Sumi, Ibu Nelly, Ibu Airin, Ibu Rostin, Ibu Etin, Ibu Eti, dan senior-senior lain yang hidup dalam kesendirian. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjadi sahabat yang terbaik bagi mereka. Biarlah Engkau menjadi penghibur yang terbaik bagi mereka menjalani hari-hari mereka. Bahwa mereka tidak sendirian, ada sahabat sejati yang selalu ada di dekat mereka. Kami juga berdoa untuk anak, mantu, dan cucu mereka. Berkati mereka satu persatu menjadi anak, mantu, dan cucu yang takut akan Tuhan, hormat akan orang tua, dan setia menjaga orang tua. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan. Berkati para aktivis, sehingga para aktivis bisa melayani dengan kompak dan setia, memiliki motivasi yang benar, yaitu mengasihi Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Juga kami berdoa untuk Indonesia. Kami rindu Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Berikan mulai dari presiden sampai pemerintahan terendah hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani pemerintahan dengan baik dan benar. Juga kami berdoa untuk negara ini, negara Amerika. Kami rindu terjadi kebangunan rohani, politik, ekonomi, dan kebijakan imigrasi. Dan kami berdoa agar para kaum liberal dapat bertobat dan kembali kepada kebenaran yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati para hamba-hamba Tuhan, pelihara mereka dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan saat ini kami teringat untuk gembala kami yang saat ini berada di Kalimantan. Tuhan berkati pelayanan Pak Edi, baik KKR maupun seminar-seminar yang ada di sana. Biarlah kehadiran dia boleh menjadi berkat, sehingga Injil Tuhan yang disampaikan boleh dapat memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau dan memperbarui bagi jiwa-jiwa yang mungkin mulai sudah mundur. Pakai Pak Edi Tuhan sebagai alat-Mu, dan biarlah Engkau sendiri memberkati dia dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga dia boleh menjalani mission trip ini dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Pada akhirnya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang menghadapi persoalan, apapun persoalan mereka, baik keluarga, relasi, pekerjaan, teman hidup, status, dan berbagai hal lain. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan mereka. Berikan mereka jalan keluar yang terbaik, karena Engkaulah satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami. Dan jawablah sesuai dengan cara dan waktu-Mu, karena kami tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa ini. Setiap yang percaya berkata, amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka
jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Rasaku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin saudara, kita percaya Tuhan buka jalan. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada kebaktian seperti biasa jam 11 pagi di tempat ini. Mari kita beribadah, mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita ketemu di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.